Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Al-mukarramun, para asatidz, para guru, para kiai, para hujjaj, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, guru kita bersama yang telah menyampaikan kajiannya kitab Syarahul Ummah Al-Muhammadiyah, Al-Mukarram Al-Muhtaram Dr. Kiai Haji Mulyadi Effendi MA. Kita doakan beliau senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, dan terus istiqomah menyampaikan ilmunya untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati pengurus TKM Masjid At-Taqwa beserta segenap jajarannya yang telah bersedia ketempatan untuk kegiatan MKM 3P se-Kecamatan Jati Sampurna. Mudah-mudahan masjid ini senantiasa ditambah-tambah keberkahan dan kemanfaatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kiram Al-Ustaz Kiai Ustaz Nawawi SPDI selaku ketua MKM 3P, segenap para asatidz Al-Mukarram bin Al-Ustaz Rumawi, Al-Ustaz Imam Abi Syauqi, Al-Ustaz Nahya, Abah Jeb Sayyidi, Al-Ustaz Ubaidillah, Al-Ustaz Nurul Huda, Al-Ustaz Husni Tamrin, Al-Ustaz Rahmatullah, dan para asatidz lainnya yang begitu banyak hadir pada kesempatan kali ini. Kita doain juga guru-guru kita, insyaallah senantiasa diberikan keberkahan dan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap jamaah MKM 3P, tak lupa yang selalu setia setiap kegiatan MKM 3P dari media Hamdalah TV, JR TV. Kita doain beliau berdua ini senantiasa diberikan kesuksesan, keberkahan, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa biqudratillah, pada pagi hari ini Allah masih memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, baik itu nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat sehat wal afiat, juga nikmat kesempatan, sehingga di Jumat subuh ini sama-sama kita bisa melangkahkan kaki mengikuti kegiatan rutin MKM 3P. Mudah-mudahan kita yang senantiasa istiqomah di jalan Allah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga tercurah kepada qudwah hasanah kita, baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita yang bisa menyempatkan hadir pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, kita bisa bersilaturahim. Yang kedua, kita bisa mendapatkan ilmu yang luar biasa yang jarang kita dapatkan kalau kita tidak pernah hadir ke majelis ilmu. Dan yang
idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiyal qalb. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingatlah sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. Jika segumpal darah itu baik, sehat, maka seluruh tubuh kita akan ikut terbawa sehat, akan ikut terbawa baik. Tapi jika segumpal darah itu rusak, segumpal darah itu sakit, maka rusaklah seluruh tubuh kita, semua anggota tubuh kita. Kata Nabi, ala wahiyal qalbu, ingatlah segumpal darah itu adalah hatinya manusia. Maka kita pun sering merasakan kalau hati kita lagi tenang, hati kita lagi sehat, hati kita lagi enak, jasad kita juga ikut terbawa enak, tidur nyenyak walaupun nggak pakai AC, makan nikmat walaupun hanya nasi dengan semur daging, masya Allah. Apalagi kalau kita diajak makan nih sama ketua RK 3P, dia mau makan mana kira-kira? Saung apung, masya Allah. Hati lagi senang, badan sehat, ditraktir makan, nikmat gak? Luar biasa. Tapi kalau seandainya hati kita lagi rusak, hati kita lagi sakit, semua badan akan ikut terbawa sakit. Pikiran gak tenang, tidur gak nyenyak, makan disuguhin sama apa aja, bahkan ditraktir sekalipun, kalau hati sedang gundah gulana, maka tidak ada ketenangan, tidak ada kenikmatan pada diri kita. Maka di antara penyebab rusaknya hati kita, di dalam kitab Nasaihul Ibad, makalah yang ke-12, Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan ada 6 indikasi rusaknya hati manusia. Inna fasadal qulubi an sittati asya. Sesungguhnya rusaknya hati manusia itu ada disebabkan karena 6 perkara. Awaluha, yang pertamanya, kata Imam Hasan Al-Basri, yuznibuna birajai taubah. Orang yang senantiasa berbuat dosa dengan harapan nanti dia bisa taubat, ngegampangin taubat, Pak. Setiap hari dia bikin dosa, ketika diingetin sama saudaranya, jangan begitu, itu perbuatan salah, itu perbuatan dosa, gampang, nanti juga bisa taubat. Padahal masya Allah, disadari ataupun tidak, setiap hari, bahkan mungkin setiap detik, kita selalu bikin dosa. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, kita kadang tidak terasa bikin dosa. Bangun tidur, sunnahnya kita baca doa. Apa doanya? Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Bangun tidur tuh sunnahnya kita baca doa. Tapi terkadang kita bangun tidur bukannya baca doa, tapi baca status WA. Digendungin tuh sama hati kita, belagu banget. Timbang makan durian aja dibikin status. Itu ada rasa kesal dalam hati kita sama orang, padahal itu orang yang bikin status makan durian. Ngerugiin kita apa enggak? Enggak. Begitupun mau tidur, sunnahnya kita baca doa bismika Allahumma ahya wa amut. Tapi yang kita baca lagi-lagi status WA, digendengin itu status orang, ya dikeselin itu status orang, padahal status mereka tidak membuat kita sengsara. Setiap hari kita bikin dosa, dosa mata
Kalau lewat depan rumah kita tahu bulat digoreng dadakan anget-anget 500-an, rasanya nyoy-nyoy gitu. Padahal kata Nabi, al-mautu ya'ti baghtatan, yang namanya kematian itu datangnya sifatnya dadakan. Kita tidak bisa beranggapan saya masih muda, kematian saya masih lama, saya masih sehat, jauh dari yang namanya mati. Tidak seperti itu. Kematian tidak pandang usia, kematian tidak pandang sehat ataupun sakit, kematian tidak pandang laki-laki ataupun wanita. Jika ajal sudah menjemput kita, itu merupakan sudah ajal dan bagian kita. Di saat itu, mampukah kita? Bisakah kita menjamin ketika malaikat Israel datang menjemput kita untuk mencabut ruh kita? Bisakah kita menjamin bahwa kita bisa bertobat pada saat itu? Maka seandainya kita selalu berbuat salah, selalu berbuat dosa, solusi yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, wa asbiqis sayyi'atal hasanata tamhuha, iringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik, dengan satu harapan perbuatan baik itu akan bisa menghapus perbuatan buruk. Jadi jangan tunda-tunda, jangan ditunda-tunda, nanti aja tobat mah. Sekarang masih sehat, gak apa-apa bikin maksiat. Ingat saudara-saudaraku, kalau urusan ibadah jangan dinanti-nanti, khawatir kita keburu mati. Masalah taubat jangan ditunda-tunda, khawatir kita keburu digotong pakai keranda. Kalau kata orang Sunda mah, tobat dan ibadah ulah diengke-engke, khawatir keburu jadi bangke. Maka tubu ilallah, bertobatlah kita kepada Allah qabla an tamutu, sebelum datang kematian itu. Banyakin istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Kenapa kita ini makhluk yang senantiasa banyak bikin dosa kepada Allah Subhanahu wa taala? Tapi jangan dijadikan satu alasan, al-insan mahalul khata wal nisyan, manusia itu tempat salah dan lupa. Jangan dijadikan satu alasan kita untuk berbuat dosa. Tapi sebaliknya, kita senantiasa selalu berusaha untuk berbuat kebaikan, untuk selalu berdoa kepada Allah agar Allah bisa memberikan kemampuan kepada kita untuk bertobat sebelum kematian datang menjemput kita. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Imam Hasan Al-Basri, penyebab rusaknya hati adalah wa yata'allamuna al-ilma wa la ya'malun. Dia senantiasa selalu mencari ilmu, menuntut ilmu, tapi dia tidak mau mengamalkan ilmu. Kita alhamdulillah termasuk orang-orang yang istiqomah dalam thalabul ilm, orang yang senantiasa istiqomah dalam mencari ridho Allah dengan jalan menuntut ilmu. Di masjid manapun ada pengajian, ketika kita ada kesempatan, kita usahakan untuk hadir.
amalkan. Yang ketiga, kata Imam Hasan Al-Basri, yang menjadi penyebab rusaknya hati manusia, wa idza amilu wala yukhlisu. Sekalinya dia beramal, tapi kata Imam Hasan Al-Basri, dia tidak ikhlas dalam beramal. Bukan mengharapkan ridhonya Allah, tapi mengharapkan urusan-urusan duniawi. Maka sekecil apapun amal perbuatan yang kita lakukan dari ilmu pengetahuan yang sudah kita dapatkan harus didasari oleh niat yang ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita selalu berikrar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari minimal wajibnya 5 kali kita ikrar kepada Allah. Kalau di sekolah tuh yang habis upacara ada ikrar janji siswa, di pesantren ada ikrar santri. Nah, kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, setiap hari bahkan 5 kali kita ikrar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ibadah salat kita. Apa ikrar kita? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu ikrar kita kepada Allah. Sesungguhnya salatku, semua ibadahku, hidup bahkan matiku semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan sekalian Allah. Itu ikrar kita. Tapi terkadang selepas sholat kita lupa dengan ikrar yang kita janjikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dalam agama kita, Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, sekecil apapun amal perbuatan yang kita lakukan, bukan hanya amalia ukhrawi yang kita kerjakan, tapi amalia dunia sekalipun yang kita lakukan, kalau didasarkan niat karena Allah, ikhlas semata-mata karena Allah, ini akan mendapatkan catatan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi itu mengingatkan dalam hadisnya, kam min amalin yatasawwaru bi amalid dunya wa yasiru bi amalil akhirah bi husnin niyyah. Berapa banyak amalan-amalan dunia kemudian dia bisa menjadi amalan akhirat, artinya berpahala di hadapan Allah, padahal itu amalan dunia, pekerjaan dunia, bi husnin niyyah, dengan sebab bagusnya niat. Kita bekerja cari nafkah, bismillah karena Allah. Kita pagi-pagi olahraga, bismillah karena Allah, biar badan sehat. Kalau badan sehat, ibadah jadi nikmat. Kita makan, kita minum dan lain sebagainya. Ketika semua diniatkan karena Allah, lillahi ta'ala, maka akan menjadi nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya kata Nabi, wa kam min amalin yatasawwaru bi amalil akhirah wa yasiru bi amalid dunya bisu'in niyyah. Berapa banyak amalan-amalan akhirat dia berubah menjadi amalan-amalan dunia, artinya tidak berpahala sedikit pun di hadapan Allah, bisu'in niyyah, dengan sebab jeleknya niat, dengan sebab buruknya niat. Tadi sudah disampaikan oleh guru kita betapa pentingnya sebuah niat dalam hati kita. Meskipun bacaan kita bagus, meskipun kita memakai peci haji dan sorban yang begitu panjang, meskipun kita pakai gamis yang paling mahal sekalipun, kalau ia lakukan hanya ingin mendapatkan pujian dan sanjungan orang lain, hanya ingin dianggap sebagai kiai besar, hanya ingin dianggap sebagai ustadz terkenal, ketika dia melakukan ibadah yang dia harapkan hanya pujian sanjungan dari orang lain, dari makhluk Allah,
firman Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah berapa tuh? Udah berapa? Bersatu tiga. Udah berapa? Tiga. Satu. Ya, yang tidur semua ini. Semuanya ada 6 yang sudah saya sampaikan barusan. Tidak selalu berbuat dosa dengan harapan suatu saat dia bisa bertobat. Dia mencari ilmu tapi dia tidak mau mengamalkan ilmu. Sekalinya dia beramal, dia tidak ikhlas, tidak diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. 3 lagi saya PR-in aja. Insya Allah di lain kesempatan ada waktu untuk bisa melanjutkannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kita serap dan kita bisa